Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadzatul kiram, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat. Hadzatul kiram, para asatidzah, para ibu haji, para sesepuh. Terlebih ibunda Ustazah Hajah Karsiwan, Masya Allah, awet enom, hobinya senam. Terlebih kakanda Ustaz Tohiyabul Hakim, Adinda Saad Hasan, dan kakanda Lela Mardiyah. Hadirin hadirat yang berbahagia. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sebelum saya menjelaskan ayat ini, saya izin pakai bahasa Indonesia. Karena kalau pakai bahasa Portugal, Purwokerto Tegal, tidak terlalu fasih yang dibayangkan. Meskipun lahir di Desari, tapi saya lama di Jawa Timur, terus hijrah ke Jakarta, jadi bahasanya orang karuan. Izinkan menggunakan bahasa Indonesia. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada yang menanya kalau Nabi diperingatin itu hari lahirnya, atau yang kerap kali disebut dengan Maulid Nabi. Tapi kalau orang kayak kita, apalagi orang Rejasari, yang diperingati adalah matinya. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafat sempurna, gak ada cacat satupun, semuanya baik. Bahkan lahirnya Nabi itu ketika beliau lahir, itu ada bidadari surga itu turun 4. Satu Siti Hawa, 2 Siti Asia, bukan Asma Asia, Siti Asia, bininya Mas Fir'aun. Yang ketiga Maryam. Lalu yang keempat itu Siti Hawa, Siti Asia, Siti Maryam, satu lagi siapa lagi ya? Siapa perempuan? Fatimah setelah Nabi. Siapa? Bu Hajah Karsiwan.
bukanlah sembarangan aja. Nabi lahir Bu itu dikawal oleh perempuan-perempuan luar biasa. Kalau kita kan nggak jelas. Bahkan saya mau tanya nih Bu saya nih. Lahir di bulan Ramadan dukune urung teka wong wis muncul dhewe. Brojol mung teka tinggal motong hari-hari. Makan hasil kayak iki ora karuan. Lah kayak Bang Murt ini bujuk-bujuk baik. Kita kembali. Kalau kita manusia biasa yang diperingati itu adalah hari kalau beliau udah pada meninggal dunia baru diperingati. Kenapa? Manusia kelihatan baik atau enggak setelah dia meninggal dunia baru kelihatan baik atau enggak. Apa cirinya? Sing teko akeh ketika meninggal dunia. Bahkan ketika apa setiap tahunnya diperingati sing teka akeh. Berarti bapak saya Haji Hasan Asori yang sukanya pisang goreng itu cirinya orang soleh. Amin. Apa? Setiap diperingati wong nambah. Di manusia itu diperingati setelah meninggal dunia karena manusia akan terlihat apakah baik atau enggak setelah meninggal dunia. Kalau belum mati tidak bisa disimpulkan apakah dia orang baik atau enggak. Meskipun kadang dia ngaku-ngaku orang soleh, bahkan namanya Pak Soleh. Itu belum tentu gitu. Kalau belum mati nggak kelihatan, kalau udah mati baru kelihatan soleh apa tidak. Hadirin hadirat yang berbahagia. Tadi ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yang tadi saya baca di awal. Itu ada yang menarik begini. Ini agak ilmiah sedikit. Ben wong Rejasari pinter-pinter. Kenapa di ayat itu kata al-mauta itu lebih dahulu daripada kata al-haya? Hidup, padahal orang merasa kata itu hidup dulu baru mati. Tapi di ayat itu dikatakan mati dulu baru hidup. Kenapa? Biasanya kalau saya ceramah Bu ada air di depan. Tega bang. Ceramah dari luar negeri kok sampai ke sini nggak ada baju belas. Kira kak gelas ya. Bang Wisam sehat ya? Alhamdulillah. Saya ulang. Kenapa kata mati itu lebih dahulu daripada kata hayat? Kenapa? Supaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang itu akan bisa berkualitas ibadahnya, berkualitas amalnya. Cara yang paling mudah adalah ingat kematian. Maka kata Syekh Al-Lafaf dalam kitab Al-Bajuri, ada 3 keistimewaan orang mengingat kematian. Ada 3 keistimewaan ketika orang ingat kematian. Yang pertama apa? Orang kalau ingat mati, maka yang pertama adalah 1, takjilut taubah, gampang-gampang untuk taubat kepada Allah karena merasa masih hidup. Ini hari terakhir, besok mau mati. Orang yang suka nunda-nunda taubat biasanya orang yang berpikir umurnya masih panjang.
sedotane langka. Dikira Ebek. arep bae tegan apa? Kayak udah lumping. Terus Bu, mana Bu Musli? Bu Musli mana? Sing apal kok bisa. Bu Haji bisa, Bu Haji Musli, Bu Murtini, Bu Karsina, Bu Gok Martikam. Apalagi kue tok sih sama Pak Udin. Hadirin hadirat yang berbahagia, keistimewaan yang pertama ini hilang maning. Keistimewaan yang pertama buat musim buyu baik. Ya, yang pertama kalau orang ingat mati maka gampang-gampang untuk segera tobat karena mengingat-ingat besok mau mati. Artinya kalau orang yang suka nunda-nunda tobat berarti berpikir masih dikira hidupnya masih pikirannya kok muda, hidup foya-foya, apa Bu? Tua kaya raya, terus mati masuk surga. Kita surga mbahmu itu. Ayo Bu, lihat aku. Kalau orang gak inget tobat, gak inget besok mau mati, itu gampang banget nunda-nunda untuk tobatan nasuha. Karena pikirannya umurnya masih panjang, tobatin tobain wis arep tua. Nah, orang pikirannya kayak gini maka nggak tobat-tobat. Padahal Bu, apa kata Nabi itu? Asal orang itu masih beragama Islam, nggak menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Ulangi ya. Orang Islam asal masih Islam, nggak pernah menyekutukan Allah, pasti dia masuk surga. Makanya nak mau kerja saya dosanya kayak apa gede nih, jika dia tobatan nasuha pasti akan diampuni. Aja mikir kayak gini ya Allah, dosa gede banget bisa diampuni apa orang ya? Terus orang bisa dibayangkan gede ini dosa. Orang usah khawatir, pokok dia Islam pasti akan diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya. Anak nanya gini, Pak, saya punya orang tua sopir bis, ora pernah sholat, ora pernah puasa, apalagi kepengen naik haji. Bapaknya aku sing ora pernah sembahyang, sing ora pernah puasa, apalagi kepengen haji, bisa ora mlebu surga. Apa jawabanku loh? Asal dia tidak pernah menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Tapi surganya apa langsung apa ora engkau disit. Ya ora. Ya kalau orang pernah sholat, orang pernah puasa, orang pernah zakat, orang pernah haji, yang neraka disit, lewis bersih baru mlebu surga. Bener apa orang? Ya dicuci dulu dosanya. Dosanya bersih baru masuk surga. Lo masih kotor orang bisa. Tahu enggak Bu?
Hebatnya umat Nabi itu ada begini. Nabi itu kalau ada orang meninggal dunia kan ditanya apakah dia punya utang apa enggak. Gimana? Dalam dikiranya Arab mangan gedang apa? Yang tolong banget lah. Jajal. Paham Bu ya? Wong nek dosa kayak ngapa asal dia Islam gak pernah menyekutukan Allah pasti masuk surga. Apakah langsung apa enggak? Yang kau disit nunggu apakah dia dosanya wis bersiap dulu mlebu neraka dulu habis neraka baru surga. Neraka buka alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari bagaikan 1000 tahun. Nek wong Rejasari kepengen jajal neraka mung seminggu sama dengan 7000 tahun. Tadi ya saya lupa. Umpat Nabi Muhammad itu menarik. Di zaman Nabi itu kalau ada orang punya utang kan ditanya. Meninggal dunia, dia punya utang apa enggak? Di dalam kitab Al-Usburiyah itu ada cerita begini. Ketika ada sahabat itu meninggal dunia, Nabi nanya apakah dia punya utang atau tidak. Lalu kata Nabi, dia punya utang ya Rasul. Ya udah kalau punya utang saya nggak mau nyolatin, biar yang lain yang nyolatin. Tahu malaikat Jibril datang ngasih kabar bahwa utang-utang orang ini wis dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi wong ki hebat teman. Kok utang sing bayari Gusti Allah. Apa sih hebatnya wong ki? Lalu setelah dia nyolatin Nabi ikut nyolatin, hari berikutnya atau hari itu ngirim intelijen. Ngirim orang supaya mencari tahu apa rahasia orang ini kok bisa utangnya sing bayar Gusti Allah. Ketemulah jejele wong kiye istiqomah setiap hari baca suratul Ikhlas minimal 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul minimal sejenak 100 kali. Gara-gara istiqamah itu sing bayar Gusti Allah utang-utang. Tapi bagi wong Rejasari aja melu-melu. Orang belum bayar utang baca kulu bae. Enak temen. Sampai yang mati jenengannya bisa pagi ya. Oh bukan. Siap ya. Nabi ya. Nabi mau nyolatin gara-gara istiqomah baca suratul Ikhlas. Dan banyak cerita umat-umat Nabi Muhammad itu ceritanya macam-macam. Yang jelas begitu orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah Islam, itu nikmat rezeki yang paling tidak ada duanya. Maka ada orang mikirnya rezeki mau duit, baik karo harta. Padahal Bu, nikmat Islam itu nikmat yang tidak bisa untuk dibayangkan. Saking gede nikmatnya iman kali Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi mengingat kematian yang pertama adalah takjilun tobat, cepat-cepat tobat karena berpikir besok mau mati, hari ini terakhir, maka hari ini pula kita tobat kepada Allah.
Karena penyakit akal orang berpikir umurnya masih panjang, engkau baik tobatnya. Akhirnya apa? Ditunda-tunda tobatnya. Belum sempat tobat sudah mati. Hati-hati, mumpung masih urip digunakan waktu yang terbaik. Itu keistimewaan mengingat kematian yang pertama. Yang kedua, waqada'atul qalbi. Orang kalau ingat kematian itu gampang menerima apapun pemberian Allah. Ingat besok mau mati, gak sempet, gak kepikiran kepengen nambah jabatan, gak kepengen ingat besok mau mati. Gak kepengen nambah harta, gak kepengen apa, besok mau mati, gak kepengen nambah harta, gak kepengen nambah kekayaan, boten besok masih inget mati. Bahkan gak kepengen nambah bojo. Siji orang tek, wis ora tek berisik pisan. Orang kepengen loh, gak kebayang itu ingin poligami, kenapa besok ingin mati. Itu yang orang suka poligami, pikirannya umurnya masih panjang baik. Yakin saya. Coba kalau besok mati, laki-laki ini, apa nih? Kalau besok mikirnya mau mati, gak ada dia pengen nambah bojo, orang mungkin, yakin. Ingat besok mau mati. Nah, itu yang suka pada poligami rata-rata mikirnya dikiranya umurnya masih jauh. Nah, mikirnya ngasih mati boro-boro, mikirnya pengen nambah bojo. Siji dimaksimalkan supaya berkualitas. Ingat besok mau mati, berarti ini hari terakhir pertemuan dengan istriku, dengan suamiku. Coba bayangkan, mikir besok bojone mati, besok mati, besok mati, besok mati. Menangis. Maka akan berkualitas. Tapi ini hari terakhir pertemuan dengan dirinya, maka akan berbuat sebaik mungkin. Ya kalau mana mati. Nih Bu, wong iki kepengennya kan sempurna Bu, kepengen dia bojo, pinter, soleh, hafal Quran, alim, sugi, pengen kayak gitu kan? Wong ya anak, tapi gelem ora karo kowe. Ku masalah wong kadang macam-macam bae, sing wis anak disyukuri bae. Syukur aja dudur Bu, duwe bojo sepenting urip. Iya ora sagaya-gayaan kepengen duwe bojo sing sugih, sing ganteng, sing keren, sing soleh, sing hafal Quran, sing mobile 10, omahe 10, tanah ora usah. Sing anak disyukuri. Caranya apa? Ingat besok mau mati, ini cinta hari terakhir. Bayangkan begitu setiap hari. Malah berbes orang mati jawabannya. Ngerti apa? Nanti tuh Pak, bojo jenengan iki sing kayak gini, sing wonge kayak gini. Nanti di surga ketemu Kiai Mani. Percaya orang kenapa gini? Di zaman Nabi itu ada sahabat nanya gini, ya Rasul, perempuan dunia sama bidadari surga mulia mana? Apa kata Nabi? Nisa'ud dunya afdol min huril ain. Perempuan dunia lebih mulia daripada bidadari surga. Artinya wong Rejasari lebih mulia tinimbang bidadari surga.
mulia karena orang di dunia itu diperintahkan oleh Allah sholat bisolatihina wasyamihina wa ibadatihina. Dia sholat kerjain, puasa kerjain, ibadah yang lain kerjain atas perintah Allah. Sementara bidadari nggak pernah diuji oleh Allah, nggak pernah diperintah oleh Allah, hidupnya sudah bahagia. Artinya apa? Orang yang udah diuji oleh Allah kemudian lulus berarti lebih mulia dari ciptaan Allah yang nggak pernah diuji. Makanya beda dari surga. Kalau wong Rejasari mulia, wong Rejasari apa paling gang nangis. Iya kok pinggirku kok beda dari surga. Ngomong kok mas. Ya asli orang apa juni. Ya mau bendisit ben oleh rong jam. Ya pangapura ya orang tinggi. Astagfirullah, maling lah. Kalau di Jakarta bulu segini 15.000. Gratis tuku dewek gratis sembarangan tuku dewek ke orang biasa orang kaya. Baru kali ini udah di kiai modal dewek. Ini ceramahnya gratis. Kenapa gawat dewek? Alhamdulillah. Yang kedua, mengingat kematian wa qana'atul qalbi, nerimo apapun pemberian dari Allah. Lalu yang ketiga, keistimewaan mengingat kematian adalah wa nasyatul ibadah, akan semakin rajin beribadah. Ingat besok mau mati, ini hari terakhir, maka akan aku maksimalkan ibadah kepada Allah semaksimal mungkin. Orang yang ibadah yang malas, pikirannya matinya masih lama. Engkau baik ibadahnya, engkau baik puasanya. Apa? Mikirnya masih enom, mikir umurnya masih panjang. Coba mikir ngasih arah mati, maka hari ini dimaksimalkan ibadahnya semakin bagus, semakin bagus, semakin. Karena mikirannya umurnya masih panjang, masih nom, masih ayu, masih menggoda. Ibadah ya kadang-kadang. Senin puasa, Selasa libur, Rebo libur, Kamis libur maning, Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur, Senin libur maning. Artinya apa? Setahun pisan. Mumpung masih hidup dimaksimalkan ibadah. Ingat besok malam. Hadirin hadirat yang berbahagia. Dalam kitab I'anatul Talibin itu ada cerita begini. Pengarang kitab I'anatul Talibin itu mimpi. Dalam mimpinya itu melihat ada orang rebutan doa. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, itu kalau hari Jumat itu yang di alam barzah pada ngantri rebutan doa dari khotib yang doa begini, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu orang-orang yang di alam barzah itu banyak banget yang rebutan doa itu. Lalu ada satu orang yang nggak ikut rebutan.
Kata Syekh, Pak, kenapa Bapak nggak ikut rebutan kayak orang-orang itu? Katanya gini, aku nggak ikut rebutan karena setiap malam, setiap hari aku punya anak istiqomah membaca surah Yasin, membaca doa yang pahalanya dilimpahkan kepada diriku. Lalu kata mu'alif kitab Al-Talibi bilang gini, maaf Pak, rumahnya di mana orangnya? Di sini, di Rejasari, di Gang Nanas, rumah pertama. Oh di situ nggih. Nah, pagi harinya Bu, begitu bangun dari tidur nyari itu bener anak orang nang Rejasari Gang Nanas. Digoleki jebule ketemu Saat Hasan Maulana. Saat Hasan Maulana radhiyallahu anhu. Apa sih Mbok? Tanya, apakah Anda punya orang tua di sini, di sini, di sini? Betul, saya punya orang tua. Lalu kata mu'alif ini gini, bahagialah kau bahwa orang tua bahagia betul di alam kubur, di alam barzakh. Lalu kata saya gini, apa yang kau kerjakan setiap malam? Aku setiap malam baca surah Yasin, berdoa yang pahalanya buat almarhum. Kata Syekh tadi bilang gini, pantesan bapakmu bahagia di alam barzakh. Ingat Bu, doa itu yang gak nyampe jika udah kiamat. Kalau masih di dunia, kalau masih di alam barzakh, itu doanya sampai. Kalau nggak percaya, gampang. Buktinya nggak ada kabar kan kalau nggak nyampe. Iya nggak Bu Muslim? Ada nggak kabar? Nggak nyampe kan nggak ada. Kalau masih nggak percaya juga bahwa doanya orang hidup buat orang mati itu sampai gampang, mati di situ baru laporan. Bener Mbak Murti ini ternyata bener. Sing jenengane dongane urip kalau untuk orang meninggal nyampe. Kenapa? Ingat Bu, orang mati itu nggak bisa nambah pahala blas. Orang mati bisa mendapat pahala jika mendapat kiriman doa dari orang yang hidup. Nah kalau uripe duwe anak sih orang-orang mendoakan orang tuanya, yakin saya itu tiap hari Jumat rebutan doa dari Allahumma fir lil muslimina wal muslimin. Masa nunggu Jumat nunggu itu. Makanya Bu, duwe anak soleh itu larang di toko langka barang. Bener apa Bu? Ya Bu Haji Wisem. Duwe anak itu larang nak soleh. Tapi ingat Bu, anak itu waktu zaman nome durhaka kalau orang tua, orang usah khawatir. Masih ada kesempatan untuk dikatakan sebagai anak yang berbakti. Kapan? Jika istiqomah mengunjungi orang tuanya setiap hari Jumat dengan baca surah Yasin dan yang lain. Saya ulangi. Jika duwe anak, waktu wong tuanya masih ngedurhakanya, Masya Allah, ibu jangan putus asa. Kenapa? Karena kata para ulama, orang yang hidup ketika waktu hidup dia durhaka kepada orang tuanya, masih ada kesempatan untuk disebut dengan orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Masih ada kesempatan. Apa? Istiqomah berdoa, istiqomah mengunjungi kuburan dengan membaca surah Yasin, dan yang paling cakep hari Jumat. Maka nih
bapak-bapak, ibu-ibu sing waktu zaman nomek wong tuane nakal aja pesimis, masih ada kesempatan untuk dicap sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kapan? Datang kuburan, doa, baca ya surah Yasin dan seterusnya. Istiqomah, insya Allah dicap sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Meski besar hidup dia dianggap orang yang durhaka kepada orang tua. Ini paham orang bu? Dulunya aku baru paham. Paham ya? Jadi jangan pernah orang tua nutup pintu maaf terhadap nakalnya anak. Yang namanya anak gak pernah jadi mantan, tapi nek bojo bisa jadi mantan. Ya boten. Wong bingung bu ya. Bingung siji ngurus anak 11 itu bisa. Tapi anak 11 ngurus biung siji kadang ora bisa, malah rebutan bae. Bener apa ora? Makan masya Allah bu, mumpung masih urip, ayo berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Insya Allah gini bu, doa yang kita sampaikan bukan hanya untuk kepentingan almarhum, tapi mantul juga ke kita. Tahu enggak tuh? Ibu kalau baca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sama dengan berbakti kepada kedua orang tua. Loh kok bisa begini? Setiap orang baca sholawat Nabi itu kan malah lapor sama Allah, ya Allah ini ada orang Rejasari baca sholawat Nabi, tau nggak? Pasti disebut binya di depan Allah. Contoh nih ya, contoh saat Maulana Hasan bin Hasan Ansori radhiyallahu anhu itu disebut itunya namanya Hasan Ansorinya disebut. Maka disitulah orang suka lupa bahwa dengan baca sholawat Nabi sama dengan berbakti kepada kedua orang. Aja bosen-bosen, ake-ake baca sholawat. Coba bu, jenengan ake baca sholawat apa istighfar? Coba, yang takon aku. Ya, benar. Dahulukan mana antara baca sholawat dengan istighfar? Hah? Bagi orang yang banyak dosanya, banyakkan istighfar atau sholawat? Nah ini Rejasari kayak gini. Sebelum saya jelaskan, tak minum dulu. Dilarang. Mau lagi waduh. Menurut Imam Romli, bukan Romli Rejasari, Imam Romli baca sholawat sama baca istighfar itu bagus mana? Bagus membaca sholawat. Satu. Yang kedua, jika orang itu banyak dosanya, banyak sholawat apa banyak istighfar, lagi-lagi kata yang Romli tetap bagus baca sholawat Nabi. Nek baca sholawat Nabi pasti keterima. Nek baca istighfar belum tentu keterima. Kayak ini mah astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah. Ayo bu, astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Baca istighfar dengan dibandingkan baca sholawat itu lebih bagus baca sholawat. Ini saya ceramah sampai jam berapa?
Loh, kalau di Jakarta Bu, ada hitungannya. Jam itu Bu. Oh iya. Jere biyunge aku sing dua iki mau jaluk. Dalam kitab Duratun Nasihin ada 4 malaikat lapor ke Nabi. Ya Rasul, pertama Jibril dulu. Ya Rasul, jika ada umatmu baca sholawat Nabi 10 kali, kata si Jibril, maka aku akan antar dia lulus sampai Siratal Mustaqim. Jadi kalau lewatin pun ada jalan yang sangat menegangkan, dikawal sama Jibril. Lalu datang lagi tuh malaikat Mikail. Ya Rasul, seandainya ada umatmu yang baca sholawat Nabi 10 kali, kata si Mikail, apa? Jika dia di padang mahsyar kehausan, aku siapkan air dari surga, dari telaga surga Firdaus. Lalu datang lagi tuh malaikat Israfil. Ya Rasul, jika ada umatmu baca sholawat Nabi 10 kali, aku akan sujud kepada Allah, meminta supaya orang yang baru baca sholawat tadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan aku akan sujudnya sebelum Allah mengampuni dosa-dosanya. Sing sujud Israfil, supaya orang yang baca sholawat tadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan kalau belum diampuni, Israfil gak akan mengangkat sujudnya. Coba. Lalu yang keempat, malaikat Israil datang ke Nabi, ya Rasul, aku berjanji jika ada umatmu yang baca sholawat Nabi 10 kali, maka ketika aku cabut nyawanya seperti mencabut minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Pelan-pelan, gak galak. Makanya orang-orang rajin baca sholawat, insya Allah uripe husnul khotimah. Bapak saya itu bukan saya sombong ya. Sebelum meninggal itu istiqomah ngamalin puasa kitab namanya Dalailul Khairat. Itu kitab sholawat yang dipegang oleh ulama-ulama alim. Itu sholawat yang puasanya minimal 3 tahun. Dan putra beliau yang meneruskan Dalail 3 tahun puasa namanya Nur Ahmad Satria. Satria sejuk, aman, tertib, rapi, indah. Diundang MC Soim. Kalau nama KTP Bu, Nur Ahmad Soim. Nama panggung Nur Ahmad Satria. Kenapa? Lahirnya di Portugal. Satria, kota Satria. Singkatannya ganti. Sejuk, aman, tertib, rapi, indah. Siapapun yang mendengar ceramah saya, sejuk, aman, tertib, rapi, indah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma di sultanil adim wa tilmal qadim wa til wajhil karim wa lil kalimati tamati wa da'watil mustajabati. Aqil Hasan wal Husain bin Husain haqqin qudrati wan nadi siwatin wa yakadul ladina kafaru ajusikunaka bi absarihim lamma samatik wa qulna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul alim mustajabul luqman hakim wa sadamu alaihi wassalam wal wadul ashil majid tawil umurana
wasahi ajsadana wasahi ajsadana wasahi ajsadana waqdi hawaijana wa akthir amwana awladana wa habib linnasi ajma'in wa tabal adab wa takullaha min bani adam alaihi salam makan hayyan wa yahqul qulal kafirin wa qudal haq wa saqal batil innal batila kana zahuqa wa nazil al-quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin ظالمي إلى خسر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك التواب ربنا إنك السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ibu, tadi kalau ibu tadi hafal tadi doa nur buat. Kalau mau mengamalkan ibu, saya ijazahkan itu namanya doa nur buat. Ini doa sakti mandraguna. Bu tahu nggak? Saya itu ketemu istri saya hari Senin itu ketemu, Rebo wis lamaran. Apa? Kelepek-kelepek diwacakan doa nur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.